Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Oke, ini profil saya, nama lengkap, gelar, pengampu, mapel, dan alamat. Sudah tertera di situ semua? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai subbab triple Pythagoras dan kebalikan dari teorema Pythagoras. Ya, dua subbab ini masih mengenai bab teorema Pythagoras. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, triple Pythagoras itu merupakan tiga bilangan asli yang memenuhi panjang sisi segitiga siku-siku. Artinya ada tiga buah bilangan asli yang saling berkaitan nilainya, di mana bilangan yang nilainya terbesar merupakan nilai dari sisi miring atau sisi hipotenusa. Jadi tiga bilangan tadi kalau ada angka terbesarnya itu adalah sisi miringnya atau sisi hipotenusanya. Nah, misalkan di sini ada A lebih besar dari B lebih besar dari C adalah merupakan tiga bilangan asli, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, maka di sini A, B, dan C-nya itu disebut dengan triple Pythagoras. Jadi pasangan A, B, dan C itu merupakan triple Pythagoras karena mereka saling berhubungan angkanya. Seperti itu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, perhatikan gambar di samping yang merupakan urutan bilangan triple Pythagoras. Nilainya A, B, dan C. Apabila dihitung menggunakan rumus dalil Pythagoras, akan didapatkan pasangan bilangan seperti gambar di samping. Artinya menggunakan rumus yang sudah kita bahas di materi sebelumnya akan didapatkan pasangan-pasangan tersebut, begitu. Nah, pasangan triple Pythagoras yang lain masih banyak lagi. Bilangan triple Pythagoras di samping berlaku untuk kelipatan bilangan-bilangan tersebut. Artinya, kalau di situ misalkan ada triple 3, 4, dan 5, maka berlaku untuk kelipatannya yaitu 6, 8, dan 10. Kemudian ada triple 5, 12, 13. Berlaku kelipatannya yaitu 10, 24, dan 26. Dan seterusnya sampai dengan triple Pythagoras yang 20, 21, dan 29. Nah, sebagai contohnya di situ ada contoh soal 2. Coba buktikan bahwa pasangan bilangan berikut merupakan triple Pythagoras. Yang pertama, di situ ada pasangan 6, 8, dan 10. Nah, pembahasannya triple Pythagoras ini kita buktikan ya menggunakan dalil Pythagoras, yaitu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, pada poin A tersebut C-nya itu kan angka 10, B-nya angka 8, dan A-nya angka 6. Maka rumusnya menggunakan C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita masukkan 10 kuadrat ditambah A-nya 6 kuadrat ditambah dengan B-nya 8 kuadrat, sehingga 10 kuadrat yaitu 100, 6 kuadrat adalah 36, dan 8 kuadrat yaitu adalah 64. Maka kalau dijumlah 36 ditambah 64 itu adalah 100. Nah, itu adalah benar pembuktiannya. Maka benar pula pasangan bilangan triple Pythagoras 6, 8, dan 10. Sekarang coba kalian kerjakan yang poin B, yaitu pasangan triple Pythagoras 10, 24, dan 26. Subbab yang selanjutnya di sini ada kebalikan dari teorema Pythagoras.
Berlaku kebalikan teorema Pythagoras jika segitiga ABC terdapat hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC siku-siku di C dan C kecil atau sisi AB merupakan sisi terpanjang atau sisi miring atau hipotenusa pada segitiga ABC. Nah, secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut ini. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka ABC merupakan segitiga siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu lebih besar nilainya daripada C kuadrat, maka ABC merupakan segitiga lancip. Kemudian kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu nilainya lebih kecil daripada C kuadrat, maka ABC merupakan segitiga tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soalnya. Di sini ada Pythagoras pada segitiga istimewa. Nah, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa terdiri ada dua jenis, yaitu segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 45 derajat dan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 60 derajat. Yang 45 derajat kita bahas dulu. Jika salah satu sudut segitiga siku-siku adalah 45 derajat, pada kakinya itu segitiga adalah 45 derajat, maka sudut lainnya yaitu juga 45 derajat. Nah, jadi segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga sama kaki dengan A-nya sebagai hipotenusa atau sebagai sisi miring, maka perbandingannya sebagai berikut. A berbanding B berbanding C sama dengan akar 2 berbanding 1 berbanding 1. Kenapa akar 2? Karena A-nya adalah hipotenusa. Bisa kalian lihat pada gambar di atas yang sebelah kiri. Kemudian ada segitiga yang salah satu sudutnya 60 derajat, maka sudut lainnya adalah 30 derajat. Karena jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180, sudut siku-sikunya sudah 90, maka sisa sudutnya untuk kaki segitiga yaitu 90. Kalau 90 sudah dikurangi dengan 60, maka sudut lainnya yaitu 30 derajat, seperti itu. Nah, untuk perbandingan sisi-sisi pada segitiganya dengan A-nya sebagai sisi miring atau hipotenusa, maka A banding B banding C itu didapatkan 2 dibanding akar 3 dibandingkan 1. Bisa kalian lihat seperti gambar di atas yang sebelah kanan ya. Jadi segitiga siku-siku di A, kemudian salah satu sudutnya 60 derajat, maka sudut yang lainnya adalah 30 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama. Sudah dengan gambarnya segitiga ABC dengan sisi AC-nya 10 cm, sisi AB-nya 9 cm, dan sisi BC-nya 6 cm. Tentukan jenis dari segitiga di atas. Yang nomor 2 pun sama, sudah diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan sisi AB-nya 12 cm, sisi AC-nya belum diketahui dan sisi BC-nya belum diketahui. Namun diketahui juga sudut C yaitu 45 derajat. Nah, pertanyaannya tentukan panjang sisi yang belum diketahui pada gambar segitiga, yaitu berarti disuruh menentukan sisi AC dan sisi BC. Kemudian yang nomor 3 sudah disajikan sebuah gambar segitiga ABC juga, siku-siku di A, panjang AC-nya 5 cm dengan sudut B-nya 30 derajat. Maka kita harus menentukan sisi-sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AB dan juga panjang sisi BC. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu. Nomor 1,
tentukanlah jenis dari segitiga di atas. Tadi sudah diketahui panjang tiga sisinya, yaitu AB 9 cm, BC 6 cm, dan AC 10 cm. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengurutkan dulu panjang sisi segitiganya tersebut, mulai dari yang terkecil atau terpendek sampai dengan yang terpanjang. Nah, kemudian kita bandingkan antara kuadrat sisi terpanjang dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Seperti berikut ini ya. BC kuadrat ditambah BA kuadrat sama dengan AC kuadrat, di mana BC-nya 6 cm dikuadratkan ditambah dengan BA-nya 2 cm dikuadratkan sama dengan AC-nya 10 cm dikuadratkan. Nah, hasilnya 6 kuadrat yaitu 36, 9 kuadrat 81, dan 10 kuadrat 100. Maka kalau dijumlah yang sebelah kiri itu 36 ditambah 81 hasilnya 111, lebih besar daripada 100. Maka tadi ya, kalau lebih besar itu segitiganya lancip. Seperti itu. Jadi jenis segitiganya di situ adalah segitiga lancip. Nah, pembahasan yang nomor 2, tadi sudah ada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A dengan panjang sisi AB-nya 12 cm dan sudut C-nya 45 derajat. Kita harus tentukan dua sisi yang lain yang belum diketahui. Nah, segitiga ABC tadi merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Karena salah satu sudutnya yaitu 45 derajat. Maka sudut yang lainnya juga otomatis 45 derajat karena total satu buah segitiga sudutnya adalah 180. 180 sudah dikurangi siku-siku 90 dikurangi lagi 45 sehingga sisanya adalah 45 derajat untuk sudut B. Begitu ya. Maka perbandingannya berlaku AB berbanding AC berbanding juga BC. Sehingga perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Jadi AB-nya itu 1, AC-nya 1, BC-nya akar 2. Maka AB dibanding dengan AC yaitu 1 banding 1. Maka AC-nya 12 cm juga karena AB-nya 12 cm. Terus AB berbandingkan dengan BC yaitu 1 banding 2, dimana AB-nya tadi 12 cm ya. Maka BC sama dengan akar 2 dikali AB. Akar 2-nya dikali 12 cm sehingga hasilnya 12 akar 2 cm. Jadi panjangnya sisi BC adalah 12 akar 2 cm dan panjang sisi AC adalah 12 cm. Seperti itu ya. Nah, pembahasan contoh soal yang terakhir yaitu nomor 3. Di situ sudah saya sajikan sebuah gambar segitiga tadi. Segitiga ABC dengan panjang sisi AC-nya 5 cm dan salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Maka kalau sudut B 30 derajat artinya sudut C 60 derajat. Sehingga kalau dijumlah sudut A 90 derajat, B 30 derajat ditambah dengan C 60 derajat hasilnya adalah 180 derajat. Pas ya, satu buah segitiga itu total sudutnya 180 derajat. Nah, di sini kita harus mencari panjang sisi AB dan BC. Dengan melihat gambar, kita dapat membuat perbandingan yaitu AB berbanding AC berbanding BC, di mana BC-nya yaitu akar 3, AC-nya 1, dan AB-nya 2. Maka AB berbanding AC yaitu akar 3 berbanding 1, dan AB-nya akar 3 dikali AC, dimana berarti 5 dikali akar 3 hasilnya 5 akar 3.
Jadi panjang AB-nya adalah 5/3. Kemudian AC berbanding BC sama dengan 1/2, di mana AC-nya sendiri panjangnya adalah 5 cm ya tadi ya. Maka BC-nya berarti 2 dikali 5 sehingga panjangnya 10 cm. Jadi panjangnya BC adalah 10 cm dan panjangnya AB adalah 5/3 cm. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.